Kali ini kita mau belajar bersama terkait dengan soal P3K guru dengan jenis soal kompetensi teknis. Nah, bagi rekan-rekan yang ingin menghadapi ujian PPPK 2021 di bulan ini sih ya rencananya. Ayolah kita belajar bersama gitu ya. Bagi rekan-rekan yang baru saja menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Satu kali like ya sangat berarti untuk kami, dan kami sangat bersemangat untuk membagikan video-video pembelajaran berikutnya. Langsung saja tanpa lama-lama ya, kita langsung mulai ke pembahasan soal. Soal nomor 1, dalam proses pembelajaran, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif, maka guru perlu mempunyai sikap sebagai berikut. Kecuali A. Mendorong peserta didik untuk membuat keputusan sendiri. B. Memberi balikan dan pengayaan sebagaimana diperlukan. C. Mengusahakan suasana belajar yang menyenangkan. D. Memasukkan unsur yang tidak diperkirakan sebelumnya. Nah, kira-kira rekan-rekan jawab yang mana nih untuk nomor 1? Nah, sebelum kita cek ya, rekan-rekan semua nih harus pahami gitu inti pokok dari soal ini apa gitu ya. Nah, kita cari dulu proses pembelajaran yang kemudian nih dapat berjalan dengan efektif. Ini adalah inti pokok dari soal ya. Nah, di sini juga ada, di sini kecuali. Nah, jawabannya yang benar adalah nomor 1 ya, B jawabannya. Mengapa B jawabannya? Kita lihat pembahasan di bawah ini ya. Pembelajaran yang efektif merupakan kegiatan mengajar yang dapat mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan awal, dan peserta didik dapat menyerap materi pembelajaran secara efisien. Di sini sudah ada ya, materi pembelajaran secara efisien ini ya. Oleh karena itu, memberi balikan dan pengayaan, nah, bukan jawaban yang tepat, karena tindakan tersebut adalah tindakan lanjutan setelah tujuan pembelajaran tercapai atau tidak tercapai. Nah, itulah adalah pembahasannya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Kriteria atau acuan dan pedoman dasar nih dalam menentukan pencapaian minimal hasil belajar peserta didik dinamakan, ini mudah sekali ya, pasti teman-teman juga sudah paham jawabannya. Di sini sudah ada kriteria ya, di sini acuan menentukan pencapaian minimal. Pasti jawabannya adalah D. Kenapa D? Kita lihat lagi jawabannya. Kriteria atau acuan dan pedoman dasar dalam menentukan pencapaian minimal hasil belajar peserta didik merupakan definisi dari KKM ya, sama aja di sini ya. Lanjut lagi soal nomor 3. Aspek yang berkaitan dengan perasaan, emosi, sikap, dan derajat penerimaan maupun penolakan terhadap suatu objek peserta didik. A. Efektif. B. Kognitif. C. Psikomotor. Atau D. Emotif. Kira-kira jawabannya apa nih teman ya? Kita cari sebelum kita bahas, cari dulu nih inti pokok dari soalnya. Jawabannya adalah nomor 3 ya, benar, afektif. Kenapa afektif? Nah, di sini sudah ada
pembahasannya. Afektif adalah aspek yang berkaitan dengan perasaan, emosi, dan sikap dan derajat penerima maupun penolakan terhadap suatu objek peserta didik. Kognitif, aspek yang berkaitan dengan kemampuan intelektual siswa dalam berpikir, mengetahui, dan memecahkan masalah. Yang psikomotorik nih, aspek yang berhubungan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Emotifnya apa nih? Nah, di sini ada emotif yang berhubungan dengan emosi ya pasti ya. Emotif ini pasti emosi. Nah, ini perasaan. Lanjut lagi nomor 4. Kemampuan yang dapat dilakukan atau ditampilkan untuk suatu mata pelajaran maupun kompetensi dalam mata pelajaran tertentu harus dimiliki oleh peserta didik disebut A. Kompetensi dasar, B. Standar kompetensi, C. Indikator, atau D. Kompetensi lulusan. Nah, kita cek di sini. Kita cari inti soalnya. Dilakukan, nah ditampilkan suatu mata pelajaran. Ini dia, ini pokoknya. Jadi jawabannya adalah nomor 4. Kira-kira apa yuk? Nomor 4 jawabannya adalah B. Benar sekali. Mengapa jawabannya B? Nah, di sini sudah ada kompetensi dasar, kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembina. Berikut adalah prinsip-prinsip dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, kecuali ini mudah sekali nih. Sini sudah terlihat jelas inti pokok dari soal ya. Sini RPP pasti. Kira-kira apa jawabannya teman-teman semua? Jawabannya adalah ya, tepat sekali. Di sini sudah ada kata kecuali ya. Mengapa jawabannya D? Nah, dalam menyusun RPP hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Nah, ini dia nih harus kita kuasai rekan-rekan semua ya. Ini saya mengajak rekan-rekan untuk menghafalkan lah minimal sedikit gitu ya. Minimal 1.1 sampai poin 7 nih rekan-rekan hafalkan. Tuh, trik saya sih ini aja, depannya aja baca. Nah, dibaca depannya aja, kemudian dihafalkannya di depannya. Ini pokoknya pasti di depannya ini pasti ada gitu ya, pasti teringat lah. Oke, kita lanjut lagi nomor berikutnya. Yang tidak termasuk dalam beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh guru profesional adalah, inti pokoknya sini sudah terlihat jelas, yang tidak termasuk ya dalam kompetensi ini guru profesional ya. Jawabannya adalah apa nih? Ya, benar sekali. Pinter-pinter teman-teman ya. Kenapa jawabannya D? Nah, di sini ada tulisannya ya. Kompetensi yang harus dimiliki oleh guru profesional adalah kompetensi sini pedagogik, kompetensi pribadi, kompetensi profesional, kompetensi sosial. Tepat. Sip. Lanjut soal 7. Kompetensi rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP terdiri atas beberapa hal berikut ini, kecuali ini dia nih paling mudah sekali. Kalau menemukan soal ini saya jamin ya pada benar teman-teman nih. Jawabannya apa? Ini kita cek satu-satu ya, cross check ya. Identitas mata pelajaran ini ada, standar kompetensi ada, kompetensi dasar itu ada. Nah, kira-kira yang dia ada nggak kompetensi peserta didik? Nggak ada ya,
ngarang ini. Jadi jawabannya adalah D, tepat sekali. Nah, di sini saya ada pembahasannya. Nih dia. Harus dihafal ini. Kok masa ada kompetensi peserta didik, gimana ada gitu loh. Di sini saya juga ngajak teman-teman untuk menghafal ini semua ya. Next, kita lanjut nomor 7. Berikut ini adalah beberapa inovasi pendidik yang pernah dicetuskan oleh pemerintah, kecuali Bayu. Inti pokoknya sini sudah ketahuannya dicetuskan oleh pemerintah, dan sini juga ada kecuali. Yang A kira-kira ada nggak? Ini sudah pernah dicetuskan. Guru Pamong juga sudah. Sistem belajar jarak jauh ini apalagi yang sistem kita pakai sekarang? Sekolah mandiri ada nggak? Nggak ada. Jadi jawabannya adalah D, teman-teman semua. Kenapa jawabannya D? Inovasi pendidik yang tidak pernah dicetuskan oleh pemerintah adalah sekolah mandiri. Yang mana ada sekolah mandiri ya? Yang ada juga kita sekolah-sekolah negeri ya. Ini sebelum pernah dengar sih juga. Undang-undang yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional adalah kira-kira apa nih? Rekan-rekan kayaknya kalau sistem pendidikan ini asing banget gitu ya. Yang kira-kira menurut rekan-rekan semua ini mendekati lah ya kalau misalkan kita nggak paham ini. 9, 2013, 11, 20 atau 14. Nah, kalau menurut saya sih ya, cari aja yang paling besar ini tahunnya nih. Nah, kalau 9 ini kan kayaknya belum ini ya. Nomor 9 ini kayaknya bukan ini. Nah, kenapa jawabannya seperti itu? Di sini sudah lihat RI nomor 9, wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil. Nomor 11, perubahan atas Undang-Undang RI nomor 53 tahun 1999. Undang-Undang RI nomor 20 yang undang-undang yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional. Ini pasti keluar ini kayaknya nih. Kita ini insya Allah ya. Undang-undang juga ada lah dikit-dikit di pedagogik ya. Undang-undang yang mengatur Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2003 perhitungan anggaran. Nah, ini juga bukan. Jadi jawabannya adalah nomor 20 atau C. Lanjut lagi nomor 10. Walah, lupa saya nemuin ya. Ya sudahlah, kita lanjut saja lah. Nomor 10, kedudukan dosen dan tenaga profesional. Ini undang-undang juga nih. Undang-undangnya apa? Bab 11 pasal 3 Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. B. Undang-Undang bab 2 pasal 2 Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 4 tahun 2005. C. Bab 2 pasal 3 Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 20 tahun 2005. Atau D. Bab 2 pasal 2 Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. Jadi jawabannya apa? Ya, tepat sekali. Ini saya sensor karena lupa saya lupa saya STL animasinya ya. Jadi jawabannya adalah D. Oke, cukup sekian pembelajaran untuk hari ini. Nantikan video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Semoga rekan-rekan semua lulus dalam P3K gelombang 1 ini. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.